Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Fitra Alifia dari Prodi Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang analisis dampak lingkungan hidup. Proyek AMDAL yang akan saya bahas yaitu pembangunan kompleks Villa Bandengan Maju Jepara. Adapun manfaat dari pembangunan kompleks villa ini adalah memperbanyak fasilitas villa yang ada di Bandengan, sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Jepara. Jenis proyek pada pembangunan ini adalah multisektoral, yang dimana pembangunan multisektoral adalah kegiatan perencanaan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi. Kegiatan proyek ini memiliki 3 tahapan, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasional. Pada tahap konstruksi, kita akan melakukan survei lokasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar, berupa sosialisasi untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap proyek yang akan berjalan ini. Lanjut ke tahap konstruksi. Pada tahap ini kita akan melakukan rekrumen tenaga kerja yang akan membangun bangunan fisik. Selanjutnya membersihkan lahan dari tanaman dan mendatangkan alat-alat yang akan mengerjakan bangunan tersebut. Pemetaan dan pemberian batas lahan untuk membangun bangunan fisik. Pembangunan bangunan fisik yang dimaksud adalah rumah-rumah atau villa yang akan dibangun. Lanjut ke tahap operasional. Apabila dalam pengelolaan villa ini timbul masalah-masalah yang dirasakan oleh alam lingkungan maupun masyarakat sekitar, maka aktivitas villa ini harus dihentikan dan dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab dan apa yang solusi yang tepat yang akan dilakukan. Komponen lingkungan yang berdampak. Terdapat 6 komponen, yaitu komponen tata ruang, komponen fisika kimia, komponen biologi, komponen sosial ekonomi, komponen sosial budaya, dan komponen kesehatan masyarakat. Komponen tata ruang yang dimaksud adalah lalu lintas. Apakah dalam mengerjakan proyek tersebut mengganggu lalu lintas yang ada di sekitar atau tidak? Komponen fisika kimia yang dimaksud adalah salinitas, kualitas perairan, karena villa ini berdekatan dengan kualitas perairan, atau yang dimaksud adalah pantai. Komponen sosial ekonomi. Pada komponen sosial ekonomi ini berkaitan dengan kesempatan kerja, keselamatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Komponen sosial budaya berkaitan dengan persepsi masyarakat. Dan komponen kesehatan masyarakat, yaitu adalah timbulnya penyakit daripada akibat dari limbah sampah yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Batas wilayah studi AMDAL. Dalam proyek ini terdapat 5 batasan, yaitu batas waktu kajian, batas administrasi, batas sosial, batas ekologis, dan batas wilayah. Batas wilayah yang dimaksud adalah batas proyek yang ditentukan berdasarkan kondisi teknis upaya proyek. Batas-batasnya adalah pada proyek ini adalah sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat, sebelah selatan. Sebelah timur tanah milik warga, sebelah selatan tanah milik warga, sebelah barat Laut Jawa, sebelah selatan tanah milik warga. Lanjut ke batas administrasi. Secara administrasi, kegiatan proyek berada di Kabupaten Jepara, tepatnya mencakup Pantai Bandengan, Desa Bandengan, Kecamatan Jepara. Batas ekologis. Batas ekologis ditentukan berdasarkan tingkat keberlangsungan proses alami yang berhubungan dengan sebaran dampak pembangunan kompleks Villa Bandengan Maju Jepara.
Batas ekologisnya meliputi seluruh tapak proyek rencana lokasi kompleks vila dan pemukiman di sekitarnya. Wilayah kompleks vila termasuk ekosistem pesisir pantai yang berupa pertambakan, pemukiman, dan ekologi udara di sekitarnya. Batas sosial. Batas wilayah sosial merupakan batas wilayah yang secara sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat akan terpengaruhi oleh adanya pelabuhan. Berdasarkan hasil pelingkupan, batas sosial meliputi masyarakat pesisir yang bermukiman atau yang tinggal di sekitar lokasi proyek. Yang terakhir, batas waktu kajian merupakan waktu kajian di mana dampak tersebut akan terasa lama. Prakonstruksi maupun operasional pelabuhan dibagi menjadi 9 tahapan kegiatan, yaitu survei dan penyusun, studi kelayakan, perizinan dan sosialisasi rencana kegiatan, rekrutmen tenaga kerja, mobilisasi dan demobilisasi material, pembangunan fisik bangunan, penghijauan operasional kompleks vila dan perawatan kompleks vila tersebut. Yang terakhir adalah ahli pakar yang dibutuhkan dalam pekerjaan proyek ini. Adapun ahli pakar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek ini yaitu ahli lingkungan, ahli hidrogeologi, ahli tata ruang, ahli biologi, ahli fisika kimia, ahli sosial budaya dan ekonomi, ahli kesehatan masyarakat, dan ahli transportasi. Kenapa kita memerlukan ahli pakar ini? Karena tanpa adanya ahli pakar kita akan menimbulkan dampak yang akan berbahaya bagi proyek ini maupun masyarakat sekitar yang tinggal di pesisir pantai Bendengan Jepara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.